Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom blessed people. Oke, ketemu lagi di Ibadah Online MTM. Puji Tuhan kalau kita ada sampai hari ini. Kita semua karena kebaikan Tuhan, bahwa kasih dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Dan kita mau datang yuk kepada Tuhan dengan hati, dengan ucapan syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, Allah kami yang luar biasa, Gembala kami yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu yang sempurna Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang dengan hati bersyukur Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau tanggalkan sejenak ya Bapa segala beban, segala apapun Tuhan. Kami mau tanggalkan Tuhan, kami mau fokus kepadamu Tuhan. Kami mau dekat lebih lagi Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, karena di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru ya Bapa. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami yakin ada kemenangan Tuhan. Bahkan ada sukacita dan pengharapan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah
setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yes, Kau termanis, Kau terbaik Tuhan, terima kasih. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Yes, Kau anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau tahu segala harapan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hidupku Tuhan, Kau yang terlebih tahu Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap langkahku, dalam setiap
anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yes, Kau Tuhan terbaik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yes, terima kasih Tuhan, Kau telah hadir Tuhan dalam hidup kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yes, Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yes, Kau terbaik Tuhan, Kau yang termanis, Kau segalanya Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Yesus, kami bersyukur Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah hadir
memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami perlukan Engkau lebih. Biar Tuhan Kau berikan kami hati yang baru, pikiran yang baru Tuhan. Biar semakin hari Tuhan kami boleh semakin mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biar semakin hari Tuhan kami boleh Tuhan diberikan hikmat Tuhan untuk selalu berjalan di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Karena hidup kami bukan tentang kami lagi Tuhan, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami Tuhan. Ajar kami melakukan kehendak-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan selalu Tuhan punya hati ya Bapa untuk taat dan setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala aspek kehidupan kami Tuhan. Segala apapun Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya mendatangkan kebaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberkati ya Bapa, dan Tuhan yang menyertai. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom blessed people, teman-teman MPM dan juga teman-teman yang lainnya yang menonton ibadah online pada hari ini. Hari ini kita sudah masuk ke bulan Maret teman-teman. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Juga tentunya semakin lama setiap bulannya kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan lewat ibadah online yang ada. Sebelum pelayanan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu yuk. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Kami telah masuk bulan Maret tahun 2021. Kalau kami dapatkan visi dari pemimpin di atas kami bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Kami mau Tuhan membentuk integritas kami di hadapan-Mu dan juga di hadapan manusia sekalipun Tuhan, bahwa memang kami perlu membangun sikap kami serupa dengan karakter-Mu Kristus. Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun ini Kau bukakan terus tentang hal yang namanya the year of integrity itu Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu ya Roh Kudus, dari semenjak masa muda kami membangun sikap kami membangun integritas kami Tuhan, karena itu yang berkenan di hadapan-Mu, dan kami percaya itu yang akan bisa menjadi dampak berkat bagi orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bukakan lebih dalam lagi dalam pelayanan firman-Mu sebentar lagi yang hamba sampaikan. Biar Engkau yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan perkataan-Mu saja Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus, buat teman-teman yang mendengarkan sama-sama Tuhan, kami mendengarnya bisa fokus Tuhan, merenungkannya, mengerti dan melakukan, bahkan membagikan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, biar kami semakin melekat sama Engkau, kami semakin Tuhan sayang sama Engkau, sadar bahwa Engkau Allah yang sudah begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, kemarin bulan Februari kita banyak membahas tentang yang namanya kasih. Nah, sekarang the year of integrity, ya kita akan masuk lagi tentang yang namanya integritas itu sendiri. Nah, yang hari ini temanya adalah, yang akan dibawakan adalah kerelaan hati untuk dibentuk, atau kerelaan hati untuk diproses. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Mengapa bahwa tentang itu? Karena gini, kita pernah dengar di Voice of Pentecost bahwa Jesus the man of integrity. Yes, jadi kita semua harus mengejar keserupaan akan Kristus. Semakin serupa dengan karakter Kristus, kita semakin mirip dengan sikapnya Kristus, sikapnya Tuhan Yesus. Maka dari itu Jesus the man of integrity. Tapi teman-teman, kita tidak mungkin mencapai ke titik tersebut jika kita tidak dimulai dari namanya kerelaan hati. Maksudnya apa sih? Simpelnya gini, kalau ada benda mati namanya bejana dari tanah liat gitu, itu kan bisa dibentuk dari pembentuknya ya. Nah, itu tanah adalah benda mati, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia terima aja waktu dibentuk sama pembentuknya. Karena pembentuknya, tukangnya itu tahu yang terbaik, kegunaannya gimana, maka dibentuk sesuai yang dibutuhkan. Nah, persoalannya kita ini manusia. Tuhan itu baik sama kita, Dia kasih kita kehendak bebas. Nah, free will itukah apakah kita mau persembahkan di bawah kaki Tuhan untuk, ya Tuhan, saya mau seperti bejana yang mau dibentuk indah seperti yang Engkau mau. Nah itu. Jadi Tuhan ada kasih free will, Tuhan mau bentuk kita, Tuhan menghargai kemanusiaan kita, kitanya nih rela nggak hati untuk dibentuk atau diproses oleh Tuhan? Supaya apa? Ya tadi, kalau tadi the year of integrity, patokannya siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Jesus is the man of integrity. Tapi kita untuk mencapai ke sana, kita butuh hati yang
rela. Katakan sama-sama, hati yang rela. 1, 2, 3, hati yang rela. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Ada firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Teman-teman mungkin sering dengar ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan sama-sama, amin. Amin. Saya ulangi lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Jadi saya bilang, saya nih ada di dalam Tuhan. Tapi pertanyaannya, hidupnya sama seperti Kristus telah hidup gak? Waduh, kok susah dong. Tuhan Yesus itu gambarnya yang sempurna. Betul. Ada orang-orang yang bilang, wah, menjadi serupa dengan Kristus nggak mungkin. Bukan. Lebih tepatnya gini, menjadi serupa dengan Kristus memang tidak mudah. Oke, saya setuju. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Saya ulangi ya. Menjadi serupa dengan Kristus memang tidak mudah, teman-teman. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi dari ayat tersebut mungkin kayak ada beban yang begitu berat di pundak kita. Waduh, mesti sama seperti Yesus. Susah nih. Tenang teman-teman, memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena ada firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Waktu manusia iya, makanya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan dan minta tolong sama Roh Kudus, mampukan saya Roh Kudus supaya apa? Supaya saya bisa melalui proses ini. Tapi baik lagi, hati kita rela nggak untuk dibentuk? Kalau dari awalnya dia nggak mau, susah. Jadi bukan permasalahan bisa dan nggak bisa, tapi lebih permasalahan ke mau atau tidak mau. Kenapa tadi Ko Eco bilang Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang bekerja sampai akhir zaman ini. Kan Tuhan Yesus pernah berkata, lebih baik aku kembali kepada Bapa, karena waktu aku kembali kepada Bapa, penolong, yaitu Roh Kudus akan turun ke atas dunia, ada punya fungsi-fungsi segala macamnya buat manusia. Bahkan Tuhan Yesus berkata waktu terangkat ke sorga, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Menyertai kita lewat pribadinya apa? Ya lewat Roh Kudus. Kita lewat Tuhan Yesus ada penebusan sehingga kita bisa punya akses langsung ke Bapa. Dan juga selama perjalanan kita di hidup ini, kita bergaul kepada Allah melalui pribadinya Roh Kudus itu sendiri. Oke, teman-teman, tadi dibilang bukan berarti tidak mungkin, berarti mungkin. Nah, berarti kalau mungkin ada prosesnya gitu. Tadi kita bisa serupa dengan Kristus, itu ada prosesnya. Kembali lagi analogi tadi, tanah liat. Itu kan dibikin empuk dulu, terus diputar, dibentuk, tanah liat itu ya benda mati. Tapi kalau kita lihat, kalau tanah liat itu bisa merasa, dibikin empuk, diaduk-aduk, dibentuk-bentuk, rasanya sakit kalau dia bisa ngomong. Ngerti maksud saya di sini ya? Jadi serupa dengan Kristus itu ya tadi dibilang dimulai dari hati yang rela. Dan waktu kita rela, kita mau dibentuk atau diproses itu umumnya itu sakit. Makanya proses untuk pembentukan kita untuk serupa dengan karakter Kristus itu adalah melalui berbagai kejadian atau penderitaan yang Ia izinkan terjadi di kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Contohnya siapa? Ayub deh. Teman-teman pasti udah tahu kejadian Ayub itu seberapa menyakitkannya, betul? Tetapi di akhir kitab Ayub sampai berkata, sebelumnya nih saya mengenal Tuhan lewat perkataan orang lain, tapi sekarang aku telah melihat Allah sendiri. Maksudnya apa? Dia lewat pengalaman pribadinya sendiri. Nah itu teman-teman, mengucap syukurlah waktu kita ada diizinkan proses yang gak enak, gak nyaman, tetap bertahan bersama Tuhan melaluinya. Karena waktu kita melaluinya, kita akan semakin mengenal Dia, dan bahkan hidup kita ini semakin diubahkan waktu kita rela dan kita mau berjalan bersama ya teman-teman. Ada satu ayat favorit mungkin teman-teman atau nggak hamba Tuhan suka menyebutkannya, terkenal, Roma 8 ayat 28. Apa itu? Iya betul, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita baca sama-sama ya, ayat 28 sampai dengan ayat 29. Kita baca sama-sama ya, Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 29. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Katakan sama-sama amin. Teman-teman, takutnya ada sebagian orang percaya menangkap ayat ini begini. Oh, kalau saya mengalami sesuatu yang enak, udah tenang aja, percaya aja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Stop sampai di situ. Jadi saya kalau nggak enak, udah tenang, nanti pasti ada baiknya. Betul, Allah mau melakukan kebaikan buat kita. Tetapi dia itu Allah yang baik. Dia mau bekerja sama dengan ciptaannya. Dia tidak mungkin bikin kita jadi anak gampangan yang kasih proses tanpa anaknya berusaha. Namanya aja juga proses. Pasti ada tindakan aktif dari kita untuk apa? Untuk mencari Tuhan, untuk berharap kepadanya, dan lain-lain. Jadi tidak menunggu pasif, teman-teman. Karena ayat tadi berkata begini, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mendatangkan kebaikannya ini bagi mereka. Berarti ada bagi mereka yang lainnya yang tidak mengasihi dan dia tidak mengalami kebaikan Allah ujung-ujungnya. Nah, itu maksud Koico. Jadi yes, keselamatan kita terima dengan cuma-cuma, tapi janji berkat Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Nah, apalagi ini pembentukan pribadi kita, teman-teman. Kalau kita bilang mau serupa dengan karakter Kristus, itu bukanlah suatu tindakan pasif, diam-diam aja kita nunggu, ya Tuhan, udah saya bentuk. Kalau tadi ya analogi terbatas tentang yang tadi bejana dari tanah liat, memang dia benda mati, tapi kita makhluk hidup. Kita ini ada free will yang perlu kita persembahkan di hadapan Tuhan. Maka tadi dimulai dari hati yang rela. Waktu kita rela, kita jalanin proses, yes, ada tindakan aktif dari kita. Maka ayat tersebut baru kita jelas nih, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita belajar mengasihi Tuhan, bukan cuma menerima kasih Tuhan, tapi kita timbal balik kita mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah dalam hidupnya apa? Dia ikutin. Baru yang selanjutnya di bawah tertulis, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa tujuannya? Serupa dengan gambaran anaknya. Ini kan semakin serupa dengan karakter Kristus. Jadi waktu kita jalani proses tersebut, nanti kita di satu titik kita akan merasa, iya ya, sikap saya mulai berubah. Tidak instan langsung dalam semalam seperti membalikkan telapak tangan. Enggak. Tuhan izinkan proses demi proses sampai kita menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sulung itu artinya contoh yang terutama yang kita bisa lihat dan kita menuju kepadanya. Itu teman-teman ya. Jadi tolong jangan kita berpikir dengan pasif-pasif aja kita akan mengalami ya tadi. Tapi kebaikan Allah itu baru terjadi jika ada respon dari kita ya teman-teman. Ya, jadi kata kunci ya, mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, baru nanti kata kunci terakhir, serupa dengan gambaran anaknya. Amin, teman-teman. Nah, selama perjalanan itu kan tahapannya. Tadi kan, oke, saya punya hati yang rela mau dibentuk sama Tuhan supaya semakin serupa dengan karakter Kristus, dan saya mengalami kebaikan Tuhan sehingga sifat saya diubahkan dan saya mengalami kebaikan Tuhan. Itu tadi tahapannya. Sepanjang perjalanan pembentukan itu ada hal yang penting nggak kok? Penting, ada hal yang penting banget yang kita lakuin. Koico coba berbagai tindakan, Koico coba selami, Koico coba renungi. Mungkin banyak hal yang lainnya, tapi hari ini mau sharing tentang sepanjang perjalanan pembentukan itu ada dua hal yang perlu kita note untuk hal penting yang kita lakukan. Apakah itu? Kita buka di surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat yang kedua. Tadi Roma 8 ya, lalu Roma pasal 12 ayat yang kedua. Udah sering dengar juga teman-teman. Nah ini kan kenapa sih baik hamba Tuhan mengkhotbahkan itu? Karena ini penting banget, gitu ya. Nah, gimana caranya sepanjang perjalanan pembentukan sikap kita tersebut? Roma pasal 12 ayat yang kedua. Sudah ketemu teman-teman? Udah, siapkan Alkitabnya masing-masing. Yuk, kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini kan ini, supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ujungnya tadi, mengalami kebaikan Tuhan, apa yang baik, serupa dengan gambarnya. Oke, itu tujuannya. Tapi sebelum mencapai itu ada tulisannya. Kalau Koeco nangkap, ada dua hal. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ada sesuatu yang harus kita singkirkan atau kita jauhi, ada sesuatu yang kita bergerak menuju. Ya iya dong. Contoh nih, orang dari Jakarta mau ke Bandung. Bandung itu berarti timurnya Jakarta. Tapi dia malah bergeraknya ke arah baratnya Jakarta. Contoh apa? Anyer. Jadi orang contoh mau liburan ke Bandung, tapi dia berjalannya menuju arah baratnya Jakarta ke arah Anyer. Nyampe nggak di Bandung? Ya nggak nyampe. Nah, jadi maksudnya gimana? Simple. Makanya kita jauhi arah barat dan kita menuju ke arah timur, teman-teman. Ngerti maksud poin saya di sini? Nah, inilah Koeco ambil dua kalimat, yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia ini, dan yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Oke, yang pertama Koeco jelasin satu persatu. Yang pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kok udah ngertilah, jangan ikutin dosa. Oke, puji Tuhan yang sudah teman-teman ngerti. Tapi gini, di masa pandemi seperti ini, generasi alfa yang makin ke bawah, ini adalah generasi yang sangat lekat, sangat melekat dengan yang namanya teknologi. Mungkin kalau zamannya Koeco waktu dulu lebih ke arah menjaga pergaulan nih, betul nggak? Pergaulannya adalah ketemu secara fisik. Itu kita bisa lihat, ya kita bisa pantau nih anak lagi pergi. Tetapi sekarang, zaman sekarang, anak-anak muda khususnya ya, pergaulannya jadi gini, orang zaman dulu, zaman Koeco tuh sikapnya dibentuk karena pergaulannya, komunitasnya, ketemu secara fisik. Karena zaman dulu belum ada smartphone, gadget yang canggih gimana. Zaman sekarang, nah, anak seperti di kamar aja, nggak ada bangun hubungan sama orang tua. Tetapi tiba-tiba dia bertumbuh menjadi pribadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah itu, maksud Koeco apa? Zaman sekarang anak-anak muda ada yang mesti diwaspadai, yaitu konsumsi media sosial kita. Kok tiba-tiba langsung ngomong begini? Ya iya, kan tadi kan nggak bisa ketemu nih, apalagi lagi pandemi. Koeco menemukan bahwa ada kemungkinan peluang besar anak-anak muda itu dibentuk lewat apa? Media sosial yang dia konsumsi. Sekarang jarang loh anak-anak muda nonton TV. Coba cek deh, siapa yang masih nonton TV? TV kabel ya, tapi dia lebih suka bakal apa? Nonton sesuatu hal yang di media sosial, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, atau apapun itu, Facebook. Mungkin udah mulai ketinggalan tuh anak muda. Line Today dia baca, terus ada orang yang sharing bla 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 segala macam, yang takutnya aja tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah itu teman-teman, coba teman-teman waspadai, cek kebenarannya dari sesuatu hal yang di-sharingkan dari orang tersebut. Apakah itu memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, teman-teman? Ya, jadi maksudnya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Intinya betul, ini disampaikan pada zaman dulu waktu belum ada smartphone. Nah, inti yang sama aplikatifnya di zaman sekarang menurut Koeco adalah, yuk, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang punya pemikiran duniawi. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak filter media sosial kita. Kita, oh iya bener lu, oh iya bener lu. Contoh gini dah. Misalkan gaya berpacaran mungkin ya. Ada orang yang kelihatannya jago ngomong, dia bilang gini, aduh nggak usah pusing teman-teman, kalau cari pacar tuh pakai logika aja, cobain aja sebanyak mungkin, nanti bakal ketemu yang cocok. Cobain, jadi pacarin. Padahal loh, nggak seperti itu. Kita anak Tuhan kan harusnya tanya Tuhan terlebih dahulu, yakin gak nih? Yang pria dan wanitanya sama-sama doakan, di saat yakin baru dia bangun hubungan, bukan atas dasar coba-coba, teman-teman. Nah itu contohnya masuk Koeco. Ya, jadi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sampai pemikiran kita jadi serupa dengan dunia ini lewat konsumsi media sosial kita. Oke? Jadi
waspadai, filter. Koeco tidak bilang nggak boleh pegang smartphone sama sekali, nggak boleh punya akun media sosial sama sekali. Enggak, no. Karena sharing firman Tuhan sebelumnya pun juga udah pernah di-sharingkan kan. Kita bijak dalam menggunakan media sosial kita. Nah itu teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Salah satunya adalah itu tadi. Kita filter, kita waspadai konsumsi media sosial kita. Oke, apa yang membangun itu mari kita terima, dan bahkan apa yang kita dapetin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kita sharekan di media sosial. Supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi orang lain juga yang mendengarkannya. Amin. Amin teman-teman. Nah yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maksudnya apa? Gini guys teman-teman, pembaharuan oleh berubahlah oleh pembaharuan budimu berarti paradigma kita. Tadi kan paradigmanya jangan sampai dibentuk oleh media sosial, apalagi dari yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, budi kita, akal budi kita, pengertian kita, paradigma kita dibentuk oleh firman Tuhan. Kita konsumsi kita iman, roh kita makanan rohnya adalah firman Tuhan. Kita ada nggak konsumsi firman Tuhan setiap hari? Kita baca, kita renungkan, kita lakukan, dan kita saksikan, kita bagikan kepada orang lain. Nah itu baru nanti kita bisa mengalami pembaharuan budimu. Jadi dua tindakan yang perlu dilakukan sepanjang proses tadi ya. Kalau Koeco coba rangkum dari awal, jadi mau jadi serupa dengan Kristus, tujuan akhirnya bisa, asal ada langkah awal ya, punya hati yang rela untuk dibentuk. Oke, kalau udah mau dibentuk, tahap pembentukannya tadi tuh ya, kita kasih Tuhan, kita ikuti rencana Allah walaupun itu sakit sekalipun, baru nanti kita bisa mencapai serupa dengan gambaran anaknya. Sepanjang perjalanan ini yang perlu terus kita lakukan adalah yuk kita sortir paradigma dunia, jangan sampai tuh malah bercokol di hati dan pikiran kita. Tapi kita izinkan firman Tuhan itu yang mengubahkan hidup kita. Teman-teman mungkin mau gini, ada yang oke kok saya filter media sosial saya, oke, puji Tuhan. Saya sering nonton YouTube atau enggak media sosial yang memang kebenaran firman Tuhan, puji Tuhan, bagus. Nah, lebih dalam lagi, setiap harinya teman-teman baca langsung dari firman Tuhan itu sendiri, dari Alkitab. Jadi teman-teman dengerin dari orang lain boleh banget, dan plus kita baca sendiri juga dari Kejadian sampai Wahyu, kita baca juga. Karena gini, sharing firman Tuhan dari orang lain itu betul, puji Tuhan, itu adalah hasil firman Tuhan yang dikunyah sama dia ngalamin dan dia sharingkan. Tidak ada salahnya juga kita juga menambah porsi makanan kita gitu. Jadi yang kita setiap harinya kita baca. Jadi setiap harinya kita baca firman Tuhan, kita renungkan, ngerti, lakukan, bagi sesama, dan kita juga konsumsi dari sharing firman Tuhan dari tim dari ibadah online kita setiap minggunya, dari waktu komsel online, puji Tuhan, dan setiap hari kita harus ada. Kan namanya juga konsumsi makanan. Teman-teman bisa nggak kalau makan firman Tuhan itu ya apa sih, cuma hari Rabu sama hari Minggu gitu kan, makan setiap hari, sekali makan 3 kali. Nah itu makanan fisik. Roh kita juga perlu kasih makanan setiap harinya teman-teman. Nah itu, jadi dua hal tadi tuh, sepanjang perjalanan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, dan yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita konsumsi firman Tuhan setiap hari biar roh kita itu hidup, dari dalam keluar, baru keluar nanti dibentuk sikap kita, karakter kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Dan teman-teman yuk, lewat pembaharuan budimu itu kita izinkan firman Tuhan yang memimpin kita dalam memutuskan tindakan yang kita lakukan di kehidupan kita. Teman-teman, hal yang simple. Dulu Koeco itu salah satunya adalah yang tidak berkenan, yang Koeco baca firman Tuhan itu dijelas banget. Benci orang, amarah, itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, dan itu ada tulisannya, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi intinya gini teman-teman, marah boleh nggak? Ya bisa aja manusia marah karena sesuatu hal yang bikin jengkel dia, maka dia marah. Tetapi marah yang terus-terusan,
Marah yang berkelanjutan itu menjadi amarah atau malah kebencian. Firman Tuhan yang lain berkata adalah jika seorang manusia membenci saudaranya, maka ia telah membunuh saudara itu sendiri. Ngerti nggak di sini teman-teman? Jadi Koeco tuh dulu ya mudah emosional marah dan bahkan disimpan jadi amarah. Benci, kalau benci sama orang, buset parah banget. Bisa tahun-tahunan, ampun, benar-benar merasa diri itu benar bahwa kalau dia jahat, ya memang layak untuk dibenci. Oke, ukuran dunia memang mengatakan seperti itu. Orang yang jahat layak dibenci, layak dihukum, hukum mati sekali atau apa segala macam. Tapi firman Tuhan berkata, bahkan apa firman Tuhan? Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Nah, waktu kita mengampuni, doain musuh kita, orang yang telah menyakiti kita, mungkin kita berasa gengsi kita hancur, berasa kita kalah. Itu ukuran dunia. Ya makanya film-film di dunia itu jelas. Kalau ada penjahat, ada jagoan, biasanya jagoan kalah duluan, disakitin sama penjahatnya. Filmnya biar heroik, biar bagus, biar seru, pasti apa? Jagoannya bunuh penjahatnya nih. Wah, seneng nih. Itu film dunia. Tapi kenyataannya sesuai dengan firman Tuhan apa? Kita mesti mengasihi, mengampuni musuh kita. Dan Koeco kesaksian diri sendiri tuh. Nah, serupa dengan karakter Kristus. Wah, iya Koeco mudah sekali benci. Waktu dengar firman Tuhan harus ampuni. Ya Koeco belajar ngampunin. Waktu Koeco belajar tidak mau menjadi serupa dengan dunia dan belajar untuk memberi diri, untuk dibaharui budia, baru bisa pelan-pelan menuju kepada keserupaan dengan karakter Kristus. Bukan berarti sekarang Koeco udah selesai prosesnya. Proses pembentukan karakter Kristus, kan tadi teman-teman bilang, wah memang nggak mulai deh, Kristus itu sempurna dari segalanya. Maka dari itu kita belajar dari satu bidang, dua bidang, tiga bidang, semua berbagai hal kita belajar mengarah kepada yang sulung, yaitu kepada Tuhan Yesus. Nah itu teman-teman. Sampai hari ini pun, dan Koeco percaya proses pembentukan semakin serupa dengan karakter Kristus adalah perjalanan seumur hidup. Bersyukur tahun ini kita menjadi tahun perenungan, tahun yang kita tuju visi, tahun integritas. Teman-teman yuk, coba hari ini, di hari yang sangat spesial ini, teman-teman renungkan, Tuhan ada bagian di apa ya dari diri saya yang perlu saya ubah. Sama-sama. Oke? Sampai di sini firman Tuhan, Koeco mau ajak kita sama-sama berdoa. Oke? Yuk kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, ya Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami udah punya hati yang rela untuk dibentuk oleh-Mu, Tuhan, Roh Kudus ingatkan sikap apa yang perlu kami ubah Tuhan dari diri kami, yang itu nggak berkenan di hadapan-Mu. Biar di tahun 2021 ini tahun integritas, kami mau membangun punya sikap seperti Engkau Tuhan Yesus. Jadi dari hati, pikiran, perkataan, tindakan kami sama sesuai dengan firman Tuhan. Gak cuma mulut kami berkata apa, tapi tindakan kami berbeda. Tapi kami mau integritas Tuhan, seperti Engkau, Jesus the man of integrity. Tuhan, hari ini kami ambil kesempatan, teman-teman boleh renungkan masing-masing. Coba, sikap apa yang masih gak berkenan di hadapan Tuhan? Mungkin masih banyak. Coba teman-teman fokus 1-2 sikap. Tapi teman-teman mau komit untuk buang itu sikap negatif dan bangun sikap yang benar sesuai dengan karakter Kristus. Apapun itu. Kalau mungkin tadi contohnya sama seperti Koeco tadi tentang amarah, benci. Tapi teman-teman mau belajar mengasihi dan mengampuni. Yes, lakukan itu. Mungkin ada teman-teman yang selama ini pelit, tapi belajar untuk murah hati. Teman-teman selama ini ada yang nggak kudus dalam pikiran. Teman-teman mau belajar komit, serahkan pikiran itu di hadapan Tuhan. Amin. Ada teman-teman selama ini memberontak kepada orang tua, belajar untuk tunduk, hormat sama orang tua. Yes, amin. Ada teman-teman mungkin banyak hal yang lainnya yang teman-teman tahu, hati nuranimu berbicara, Tuhan aku perlu berubah dari ini. Datanglah kepada Tuhan. Dialah Allah yang tak terbatas. Walaupun lewat media online sekalipun, Dia Allah Maha Kuasa dan tak terbatas oleh apapun. Dia sanggup menjamahmu pada hari ini. Tuhan, ya Roh Kudus, hamba berdoa dari tempat ini Tuhan, jamah teman-teman yang mendengarkan ibadah online pada hari ini Tuhan. Buat setiap teman-teman yang berkomitmen, mau Tuhan diproses, mau dibentuk supaya semakin serupa dengan karakter Kristus. Roh Kudus, tolong Tuhan,
Berikan hati yang rela dan berikan keteguhan hati, komitmen untuk teman-teman menjalankannya dari hari ke hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan kami percaya di satu titik nanti kami akan bersuka cita bahwa sikap kami udah semakin serupa dengan karakter Kristus Tuhan. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus ubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing. Terimalah berkat Tuhan yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita, dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.